Jadi itu seperti tantangan begitu ya, tantangan. Ini saya sebutkan, silakan datang, silakan cek, pasti ada. Masya Nah, Allah. itu kesimpulannya begitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya Anda belum lihat ya diteliti terus, nanti akan muncul itu gitu ya. Ya, sebagai contoh misalnya tadi sudah disebut ya, Fir'aun ya. Fir'aun itu kalau di Mesir itu kata ganti untuk penguasa. Iya, iya. Fir'aun itu Gelar lah. gelar ya, seperti kalau istilah bahasa Indonesianya itu rumah besar. Ya, kalau misalnya di Amerika tuh White House lah begitu ya. Oke. Kalau sebut White House, oh maksudnya presiden nih begitu ya. Nah, ini dia kata gantinya adalah Fir'aun. Nah, yang menarik adalah disebut Mesir, jelas sekali ya, berarti bukan tempat lain. Datang ke situ ketemu pasti bukti-bukti tentang Fir'aun. Lalu Mesir. Lalu sungai itu plural ya, jamak ya. Iya. Jamak ya. Itu mengindikasikan ya dia itu tadinya satu kan, Sungai Nil. Oke. Nanti pecah-pecah ya. Dia itu membangun istananya di sekitar cabang-cabang itu. Oke. Masya Allah. Ya, jadi spesifik sekali dia sebenarnya kalau kita lihat. Terus misalnya contoh lagi apa yang surat Yunus ya, kalau nggak Surat salah, Yunus, 10, yang ayat 10 yang apa? Kami selamatkan jasadmu kalau nggak salah. Oh iya. Ketika ayat itu diturunkan ya, Nabi mendapat wahyu begitu ya, lalu menyampaikan ke sahabat-sahabatnya. Iya. Nah, sahabat beliau itu kan percaya sekali dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi bilang begini, oke, percaya kami begitu ya, yakin gitu ya. Nah, yang menariknya adalah Al-Quran tuh disiapkan untuk generasi-generasi berikutnya. Liman khalfaka. Generasi berikutnya Wah, menjadi tanda, ya Tanda. nanti. Nah, ketika abad-abad Nabi menerima wahyu ya, tahun 610 katakanlah Iya. mulai menerima wahyu sampai 632 ya, beliau meninggal. Itu sebenarnya belum ada bukti mengenai jasad itu, jasad Fir'aun. Jadi nanti baru tahun 1800-an ketika arkeolog sudah mulai banyak ya Artinya meneliti. setelah ayat Quran turun itu. Jauh sekali. Jauh, 1800. Beliau yang ini meneliti lebih Penelitinya, lanjut, iya. meneliti lebih lanjut. Iya. Jadi Kandungan garam ya, di tubuhnya. ya, jadi jasad-jasad mumi-mumi itu ditemukan tahun 1800-an akhir. Ya, terus disimpan. Quran 600 sekian. 600, Ini iya. 18. 610, 1800-an. Wow. Jauh sekali. Jadi bedanya lumayan 1200. Jadi ini arkeolog banget gitu kan? Iya, buktinya Arkeologi jelas, banget. ya, buktinya jelas dan apa? Ya itu udah disebutkan ada di sini, silakan datang ya. Dan banyak ayat yang menjelaskan misalnya berjalanlah kamu di muka bumi. Bisa Iya. dijelaskan lebih. Jadi Mesir itu kalau tidak salah disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Iya, dalam Al-Quran ya, Al-Quran. baik dalam konteks apa namanya Nabi Yusuf maupun Yusuf, Nabi Musa, Musa ya. ya, Nabi Musa. Jadi dan tidak pernah ada satupun yang membantah ya sampai sekarang bahwa Nabi Yusuf dan Nabi Musa ada di Mesir ya, dan juga Nabi Harun ya. Nah, artinya kalau ingin mengetahui lebih banyak mengenai nabi-nabi tersebut, datang saja langsung. Dan itu buktinya banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Jadi termasuk ketika apa namanya Nabi Musa ya oleh ibunya Dilarutkan. di sungai ya, Iya. itu Sungai Nil ya, jelas ya. Walaupun tidak redaksi Nil itu tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an. Iya. Bahar, dia ngomongnya bahar aja. Tetapi memang hanya satu sungai ya, di Mesir itu cuma satu sungai ya, nanti cabang-cabangnya gitu ya. Nah, tadi ya bisa menunjukkan ketika menyebutkan istananya tuh di cabang-cabang di sungai-sungai, kemungkinan dia letaknya di apa sih namanya, di cabang-cabang sungai itu begitu ya. Nah, lalu juga disebutkan misalnya Fir'aun memerintahkan Haman untuk membangun bangunan tinggi ya dari tanah. Sampai sejauh ini belum jelas ya, penelitiannya belum terlalu detail gitu ya. Ada misalnya dia itu nama gelar gitu ya, misalnya untuk arsitek misalnya gitu ya. Nah, itu kata gantinya gitu ya. Ada juga katanya muncul di kosakatanya Jermania ya, di Jerman itu ya. Itu Haman itu untuk menunjukkan keahlian membuat bangunan begitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, tetapi saya tidak merasa khawatir dengan itu begitu ya, karena ini ya silakan teliti terus gitu ya. Mungkin belum sekarang Anda akan menemukan, tapi nanti kalau teliti terus suatu waktu ketemu ya. Karena ya itu tadi ya, Al-Quran berani menyebut
Kalau Anda belum menemukan, ya Anda aja yang kurang teliti begitu. Karena memang ya Al-Quran itu disiapkan untuk sepanjang masa ya. Masya Allah. Iya, di sepanjang masa. Jadi nanti ada pembuktian katakanlah di tahun 1800 gitu. Ada pembuktian di 1900, 2000. Nanti mungkin beberapa generasi berikutnya baru sadar gitu loh, baru ngeh gitu ya. Oh, ini maksud ayat itu gitu ya. Jadi bukan ayatnya yang direvisi, tapi pengetahuan yang direvisi. Pengetahuannya. Jadi ilmu pengetahuan itu direvisi terus. Jadi katakanlah begini ya, sebut saja satu ayat gitu ya yang salah secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan masa kini maksudnya. Iya, ilmu pengetahuan Nggak masa sesuai kini. gitu ya? Nah, sejauh saya baca tuh nggak ada. Iya. Yang ada tuh adalah ilmu pengetahuannya belum sampai. Yap. Ya, jadi bukan Al-Qurannya yang harus direvisi. Betul, Tapi sepakat. tapi ilmu pengetahuannya belum sampai untuk. sampai. Jadi artinya secara arkeologi tadi ya, kalau dalam konteks arkeologi, ya berarti Anda harus jalan lagi, lihat lagi, traveling lagi, Iya, teliti teliti lagi, lagi. ya, baca lagi, supaya ketemu gitu ya. Saya sendiri sangat suka memang dengan ilmu arkeologi. Jadi S1 saya arkeologi, S2 saya arkeologi lagi, S3 lagi arkeologi lagi begitu. Jadi banyak hal yang bisa diungkap ya, pengetahuan yang bisa diungkap. Jadi saya tuh mungkin kalau ada bisa sekolah lagi, pengen sekolah lagi, apalagi tuh yang arkeologi lagi begitu. Ya. Nah, jadi terkait yang tadi ya, ketika hampir 30 tahun ya saya mempelajari arkeologi, kita itu di arkeologi itu ada metodenya. Kita studi literatur dulu, kita baca literatur, tulisan-tulisan lama, semua yang kita pelajari, yang biasanya menyebut memang nama tempat ya, atau nama orang, atau suatu kejadian, lalu kita coba telusuri lebih lanjut, ya, kita telusuri lebih lanjut. Nah, memang dokumen-dokumen itu kan ada yang ya kategorinya mungkin cerita gitu atau dongeng atau fiktif, tapi memang kita pelajari semua gitu ya, kita pelajari, kita cari faktanya ya, kita cari faktanya. Nah, belasan tahun terakhir saya lihat ya, ini mohon maaf nih narasumbernya baru nyadar nih gitu ya, baru nyadar pas buka-buka Al-Quran tuh, loh ini banyak sekali ternyata nih nama tempat. Al-Quran nyebut Mekah. Iya, ketika dilihat, loh ini Al-Quran berani menyebut ya, dan Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Ya, tidak pernah direvisi. Jadi kalau dokumen lain kita harus lihat gitu ya. Ini dokumen tahun berapa? Kita cari yang lebih tua lagi. Ternyata ada gitu ya. Dan ternyata biasanya ada perubahan tuh. Ya. Nah, kalau Al-Quran dari awalnya 14 abad ini belum pernah ada muncul terbitan revisi ya. Iya, tidak pernah berubah. Jadi itu memudahkan arkeologi untuk meneliti. Dia bisa pakai dokumen tahun berapapun si Al-Quran itu, ya. Jadi bisa pakai mushaf yang tua sekali, ya. Bisa pakai yang muda, yang udah di isinya sama gitu ya. Atau kita bisa itu tadi yang bukti-bukti yang material ya, yang sifatnya sudah dicetak, sudah jadi aplikasi gitu ya. Atau bisa ke yang hafiz-hafiz ya, yang hafal. Itu sama semua ini. Ya.